Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Rabu 19 Mei tahun 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Demikian bunyinya. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Naung gabi patar do hangoluani, nunga huidahami, gabi huhati dakon, jala hubarita hukami tuhamu hanguluan nasa liling-liling nai. Naung adokian diadopan niamai, gabe di papatar tuhami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tentunya pernah mendengar cerita. Ada cerita yang menarik, dan ada juga cerita yang tidak menarik. Setiap cerita ada latar belakang dan tujuannya. Ada yang pintar untuk bercerita dengan keahlian merangkai kata-kata, sehingga orang yang mendengarnya tertarik. Namun ada pula yang tidak begitu pintar untuk bercerita. Ada cerita yang merupakan pengalaman orang lain, dan ada juga merupakan pengalaman hidupnya sendiri yang sangat mengesankan. Apapun alasan bercerita itu, tetapi dampak dari cerita itu akan berbeda-beda pula. Yohanes dalam surat yang dituliskannya menyaksikan bahwa apa yang disampaikannya adalah merupakan pengalaman hidupnya yang bersama dengan firman hidup. Firman yang menjadi daging, bahwa itu telah ada sejak semula, telah mereka dengar, telah mereka lihat, dan saksikan, bahkan telah mereka raba dengan tangan. Semuanya ini bermuara pada firman hidup yang benar-benar nyata telah memberikan kehidupan. Yohanes secara berulang-ulang menegaskan ini dengan tujuan supaya orang lain dapat mengalami hal yang sama, yaitu bersekutu dengan Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta saudara seiman, sehingga memiliki kehidupan yang kekal. Dalam artian, bukan sekadar hidup secara fisik karena masih bernafas, namun persekutuan dengan Allah dalam Kristus Yesus sampai selama-lamanya. Pengalaman yang Yohanes sampaikan ini tidak didiamkannya, bukan untuk dirinya semata, tetapi untuk diberitakannya kepada orang lain. Dengan demikian, inilah inti pemberitaan dalam tugas kekristenan, bahwa Yesus, firman hidup itu, adalah pemberi hidup yang kekal. Nah, sekarang adalah suatu sukacita yang sangat besar ketika kita dapat menerima anugerah kehidupan yang kekal itu. Tetapi sukacita kita akan lebih sempurna lagi ketika kita dapat melihat sesama atau siapapun orangnya telah menerima firman hidup itu. Jika kita telah mengalami sukacita, kehidupan kekal melalui firman hidup, maka seharusnya juga kita akan peduli dengan kehidupan sesama yang akan mengalami kehidupan kekal, yaitu keselamatan jiwa mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memperkenalkan dan memberikan kehidupan kekal kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan dan hikmat daripadamu, agar kami kuat dan memiliki hikmat untuk memberitakan dan memperkenalkan firman hidup terhadap sesama kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak dengan orang lain dengan menghindari kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas.